Halo teman-teman, hari ini kami sekeluarga pergi ke Masjid Agung Demak. Di sebelahnya di situ ada makam Raden Patah. Raden Patah sendiri merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak Bintoro, dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, keturunan langsung dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Beliau sangat berperan dalam perkembangan dan penyebaran Islam di kota Demak. Raden Patah merupakan seorang putra dari Raja Kertabumi atau Brawijaya V dari kerajaan Majapahit, dengan seorang selirnya yaitu putri Cina yang bernama Siu Banci, yang merupakan putri saudagar atau ulama Syekh Bantong atau Syekh Bintong alias Tan Gohuat. Saat selirnya hamil tua, permaisuri Prabu Brawijaya V, Ratu Daramawati, yang seorang putri Campa, cemburu. Kecemburuan ini membuat selir tersebut diceraikan dan dihadiah pada Arya Damar atau Joko Dilah, seorang pemimpin legendaris keturunan Tionghoa yang berkuasa di Palembang pada pertengahan abad 14. Sebagai bawahan kerajaan Majapahit, Siu Banci akhirnya dinikahi oleh Arya Damar sehingga melahirkan Raden Patah di Palembang. Dari Siu Banci dan Arya Damar, Raden Patah memiliki adik tiri bernama Raden Kusen. Raden Patah dikenal dengan nama Pangeran Jimbun, sedangkan jejak Islam di Nusantara oleh Adi Effendi dan kawan-kawan di komunitas Cina, nama Raden Patah dikenal dengan Jinbun. Arya Damar diketahui telah masuk Islam, sehingga Raden Patah lahir dan dibesarkan di lingkungan Keraton Palembang dan dididik secara Islam. Setelah menemui ayahnya Prabu Wijaya V, ia kemudian dihadiahi sebidang tanah hutan di Bintaro, Kudus. Saat berguru dengan Sunan Ampel, Raden Patah dinikahkan dengan cucu dari Sunan Ampel. Kisahnya Raden Patah dan peranannya dalam Kesultanan Demak. Melihat pondok pesantren makin maju dan kuat, para wali songo muda mendesak supaya Raden Patah segera diangkat menjadi raja di Demak. Namun Sultan Amen sebagai guru spiritual Raden Patah dan Sunan yang paling dituakan tidak mau terburu-buru. Sunan Ampel mempertimbangkan bahwa kerajaan Majapahit masih diperintah oleh Prabu Brawijaya V, ayah kandung dari Raden Patah. Menurut Sunan Ampel, tidaklah patut seorang anak berbuat makar terhadap ayahnya sendiri. Namun Sunan Ampel memperkirakan bahwa Majapahit akan runtuh dengan sendirinya karena tengah dilanda gejolak internal. Perkiraan Sunan Ampel tepat. Majapahit bubrah setelah digempur kerajaan Kediri. Dalam serangan itu, Prabu Brawijaya V gugur di Kadaton dan digantikan Girindawardhana Dyah Ranawijaya untuk berperan untuk beberapa tahun lamanya. Saat Majapahit dipimpin Girindrawardhana, barulah Sunan Ampel bersedia mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama dari Kesultanan Demak. Ia diberi gelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang, Sayyidin Panoto Gama. Adapun gelar yang diperoleh oleh Raden Patah selaku raja pertama kerajaan Demak adalah Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Ia menjabat sejak tahun 1500 sampai 1518.
Dalam menjalankan perintahnya, Raden Patah dibantu oleh ulama Wali Songo hingga kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam ternama. Masjid Agung Demak juga menjadi lambang kebesaran Kesultanan Demak pada masanya sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa. Keistimewaan lainnya dari masjid tersebut adalah salah satu tiangnya dibuat dari kumpulan sisa kayu pembangunan masjid tersebut yang dikumpulkan dan disatukan. Selama Raden Patah menjadi raja, kehidupan masyarakat Kesultanan Demak juga berjalan teratur dan diatur dengan hukum Islam. Akan tetapi norma dan tradisi yang lama tidak ditinggalkan begitu saja. Setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah dibantu oleh laskar-laskar pesisir utara Jawa memimpin serangan menggempur Majapahit hingga hancur. Keruntuhannya disimbolkan dalam Candra Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sisa-sisa pengikut Girindawardana di Majapahit melarikan diri ke Blambangan, Tengger, Bali hingga Mataram. Sekian sedikit kisah tentang Raden Patah. Al-Fatihah untuk beliau serta keturunan beliau. Al-Fatihah. Nah, di makam Sunan Ampel sendiri ya, di komplek makam itu ada beberapa makam-makam raja dan keturunannya, makam-makam pengikutnya juga banyak sekali di situ. Kalau teman-teman ingin berkunjung, silahkan, selalu dibuka.